Halo, selamat datang kembali di Academic Podcast. Saya Adrian dan podcast kali ini akan membahas tentang seni menceritakan data atau data storytelling. Nah, ketika mendengarkan istilah analisis data, apa nih yang terlintas di benak Anda? Mungkin Anda membayangkan lembaran Excel atau menerapkan algoritma atau bagaimana melakukan perhitungan matematika. Nah, semua itu adalah kemampuan teknis nih dalam analisis data. Namun, kemampuan teknis ini tidak cukup tanpa pendukungnya, yaitu kemampuan lunak atau soft skill. Kemampuan menganalisis data saja tidak cukup. Kita harus bisa menyampaikan data melalui cerita atau bercerita. Kemampuan ini disebut sebagai data storytelling. Nah, saat ini banyak perusahaan telah mulai memasukkan data storytelling sebagai keahlian yang sangat diperlukan dalam deskripsi pekerjaan analisis. Sementara yang lain misalnya daripada memberikan training, mereka memilih untuk langsung merekrut posisi data storyteller yang untuk melengkapi kemampuan tim analisis. Di podcast kali ini kita akan membahas komponen utama dalam data storytelling. Mengapa storytelling adalah alat komunikasi yang berdampak penting, bagaimana cara menyusun narasi yang menarik dari data Anda. Nah, pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan data storytelling? Apa nih? Data storytelling adalah kemampuan untuk secara efektif mengkomunikasikan wawasan dari sebuah data, menggunakan narasi dan visualisasi. Jadi dua ya, narasi dan visualisasi. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan konteks pada data dan menginspirasi tindakan dari audiens Anda. Ada 3 komponen kunci dalam data storytelling. Yang pertama, data, tentu saja bagian yang utama data ya. Analisis yang mendalam terhadap data yang akurat dan lengkap dapat menjadi dasar dari cerita Anda. Nah, analisis data menggunakan analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan lain-lain memungkinkan kita untuk memahami data. Yang kedua, apa nih? Narasi, narasi baik lisan maupun tertulis. Alat untuk mengkomunikasi wawasan, informasi yang kita peroleh dan data, konteks, dan lain-lain. Tindakan Anda ini dapat dimasukkan di dalam narasi itu. Ketiga adalah visualisasi. Jangan lupa gunakan visualisasi untuk merepresentasikan cerita dan narasi tadi. Bisa berupa grafik, diagram, gambar, atau video. Nah, berikutnya, mengapa storytelling ini memiliki kekuatan yang besar? Mengapa ini menjadi penting? Terutama jika didukung dengan data. Manusia mempunyai sejarah bercerita, mulai dari lampau, demi kelangsungan hidup dan mencatat kehidupan sehari-hari. Meskipun mungkin cara metodenya sudah berubah dari zaman dulu sampai sekarang, tapi kekuatan storytelling ini tetap relevan sampai dengan hari ini. Nah, kenapa data storytelling itu mudah diingat? Jadi data yang disampaikan mudah diingat oleh kita. Itu sudah diteliti dan otak setiap hari menerima begitu banyak informasi, dan salah satu metode yang paling efektif, paling efisien supaya kita bisa menyimpan memori dalam jangka panjang adalah storytelling. Semua data, semua hal yang disampaikan melalui cerita akan diingat lebih cepat dan lebih lama di dalam memori kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat narasi yang memikat untuk storytelling? Ya sama seperti membuat cerita biasa sih, ada karakter, ada plot cerita, ada alur cerita, ada konflik, dan kemudian ada resolution. Jadi itu kira-kira teman-teman bisa juga mencari tahu lebih banyak tentang data storytelling, terutama berkaitan dengan elemen-elemen yang harus kita masukkan di dalam data storytelling. Itu saja saya kira cepat ya. Sampai ketemu di academic podcast berikutnya. Bye.